Jungle. Halo Om Arnold, malam minggu kita punya obrolan berat nih. Oke. Weh, Om Arnold, obrolan kita berat nih. Iya, jadi tadi Share, gua ketemu dengan teman, dia Heeh, sama-sama dari kampus ITB juga, hmm, terus kita berbicara musik. Nah, gue coba uji, kalau yang namanya lagu yang menginspirasi untuk sesuatu yang terjadi masa depan, itu judulnya apa? Lagu yang apa? cocok untuk acara ini apa? Sera-sera, Bukan. Dari John Lennon, Imagine. Imagine, Imagine. Kenapa Imagine? Oh, Bayangkan kalau tidak ada negara. Bayangkan kalau tidak ada surga neraka. Bayangkan hmm, kalau tidak ada apa satu lagi teh, no country, no religion. Orang akan hmm. hidup damai justru. Begitu ya? Iya, kalau kalau dari kacamatanya John Lennon, Dia bilang karena justru, channel ini harus berbobot, nanti gue mau ngomongnya agak sedikit membingungkan. Kenapa? Karena memang dunia sekarang semakin bikin bingung. gitu ya. Uncertain, complexity, ambiguity. Ya. Tapi sebelumnya buat para subscribers dan viewers, gua ada pesan nih. Udah lihat tayangan satu belum? Lu sempat lihat nggak tayangan satu? Tayangan awalnya ini gua channel sebelah nih, channel yang lebih serius. Tayangan satunya tuh ngomong Seven Habits. Hmm, sebenarnya Seven Habit itu kan sudah di ini dengan The Greatness ya. Oh gitu. Ya, dia yang baru lagi, yang lebih baru dari itu Stephen Covey nulis, anaknya yang nulis Greatness, hal-hal yang besar. Tapi ya Oh udahlah kita jangan gitu. ngomongin itu. Ya, sekarang tayangan kedua nih. It is Global Feature. Nah, ini Om Arno membawakan. Om, tapi jangan bikin bingung viewers, Om. Berat, tapi Ya, penyampaiannya yang ringan-ringan. Gimana nih, Om? nah jadi Yang mau gini, disampaikan. idenya itu waktu awal tahun 2000-an ini ada film judulnya The Minority Report. Minority Report itu sebuah film yang sutradaranya Steven Spielberg. Aktor utamanya itu siapa itu namanya Tom Cruise. Yang di situ Mhm. namanya dari John Anderton bukan Ethan Hunt. Kalau Ethan Hunt kan Mission Impossible. Nah, dia Mhm. bercerita bagaimana untuk memerangi kejahatan ada suatu upaya untuk mendapatkan pengetahuan lebih dahulu untuk mengetahui siapa yang akan berbuat kejahatan. Sehingga sebelum dia Oh, berbuat jahat, si John Anderton, Ethan Hunt, apa si Tom Cruise itu datang untuk mencegah. Nah, undang-undangnya itu ternyata mendapat ganjalan karena kejahatan kan sifatnya postmortem. Sudah terjadi iya, pembunuhan baru disebut kriminal. Kalau belum ada kejahatan, lu mau membunuh aja belum bisa dianggap kejahatan. iya, Nah, iya, iya. ide itu untuk mengetahui terlebih dahulu dikenal dengan nama prekognisi. Prekonik, Oh, pre, pre mendahului cognition dalam pemikiran kita sudah kita ketahui. Nah, ini apakah masuk disiplin psikologi atau klinik atau disiplin neuro saraf ya atau hmm. disiplin mathematics tidak tahu orang karena precognition ini sesuatu yang upaya untuk mengetahui yang pada apa yang akan terjadi pada masa mendatang. Ada yang disebut foreknowledge, ada yang disebut foresight, ada yang disebut prediction, ada yang disebut sketsa masa depan. Jadi kita ingin tahu apa sih? Kalau masa lalu udahlah, ya catatan-catatan sejarah masa lalu sudah kelar itu. Jadi Nah, ini seperti membuka. undang-undang yang sekarang dia udah berbuat aja, tapi selama belum bisa dibuktikan, statusnya dia masih Bukan, bukan, masih bukan. innocent. Sebelum terjadi pembunuhan itu belum ada crime. Ya, dia sudah terjadi pun, tapi kalau dia belum terbukti, statusnya masih innocent.
Tapi kan sudah terjadi postmortem, Ya, sudah ada korban ya, kan. iya, iya. Tapi maksudnya si Nah, terdakwanya tuh statusnya masih tidak pelakunya. bersalah Hmm. sebelum bisa dibuktikan kan undang-undang sekarang Nah, gitu. itu baru yang disebut CERTE ya. Hmm. Nah, jadi upaya untuk membuktikan itu dengan beberapa temuan dan segala macam itu direkonstruksi dan sebagainya, baru dia menjadi ini disidik untuk kemudian dijadikan tersangka yang untuk masuk di pengadilan dan seterusnya. Itu polisional lah itu. Yang aku mau bilang sesuatu yang belum terjadi tetapi sudah diketahui lebih dahulu yang disebut atau dikenal sebagai precognition. Itu. Hubungannya Nah, sama seorang Alvin Toffler. kembali kira-kira 5 dekade lalu, pertengahan abad lalu, itu seorang futurolog namanya Alvin Toffler bicara future shock, dan dia berikan dari kata bilang masa depan itu selalu datang lebih cepat dari apa yang kita duga. Nanti aku bisa kasih contoh. Tapi in the wrong order. Contohnya tuh gini, kalau kita bicara climate change, kapan sih climate change itu terjadi? Ya sudah terjadi sekarang. Siapa yang pernah duga di Dubai akan banjir? Siapa yang pernah duga di Mekah dan Madinah terjadi banjir? Padang pasir itu ya. Tapi itu Hmm. terjadi. Jadi uh, sesuatu yang uh, ya sebutlah itu karena tidak pernah diduga tapi itu terjadi. Kurang apa sih orang menggunakan berbagai teknologi untuk prediksi cuaca ini, climate ini. Nah, itulah prekognisi yang kemudian apakah itu klinik untuk meramalkan bahwa di Mekah akan terjadi ini oleh ulama-ulama enggak juga. Jadi, tapi terjadi. Kenapa bisa itu? Ya enggak tahu. Oh, Nah, sorry, bentar. Kembali ke proses pengadilan dan perbuatan jahat tadi ya. Sebetulnya kan orang simply kalau ngikutin Ten Commandments saja kan dia bisa terhindar dari perbuatan jahat. Tapi kalau udah kelanjur berbuat jahat, ada commandment yang ke-11. Oh, commandments tuh tapi ada yang ke-11 kalau udah kadung diadili. Yang ke-11 deny. Deny ya everything. penyangkalan-penyangkalan itu kan yang kemudian apa ya kalau dalam agama disebut sin ya. Hmm. Ya, contoh ini ya. Betapa kita Hmm. senang dengan apa yang namanya sosial media. Hmm. Wah, senang sekali. Karena informasi bisa nyampe ke kita cepat. Tetapi kemudian betapa kita tersiksa dengan banjirnya hoax di dalam sosial media atau apa hoax berita yang menyesatkan ya. Nah, Ya, rule of thumb-nya mengatakan 80% dari berita yang kita tampung itu kan isinya menyesatkan ya. ini. Nah, itulah Ini. yang kemudian aku sebut dosa information technology. Satu kemajuan teknologi yang kita harapkan bisa mempercepat terjadinya aliran informasi, malah yang beredar disinformasi. Udahlah, tidak usah cerita itu. Ya, jadi sesuatu yang terjadi lebih cepat itu, yang kata Toffler, itu justru membuat kita stres sekarang. Betapa banyak Balik ke kejadian-kejadian ini. yang membuat orang stres, padahal itu belum terjadi. Atau hoax ya, hoax. Yang Hmm. macam-macam lah itu. Kita klasifikasi lagi seperti apa hoax itu. Nah, tetapi itu adalah bagian dari apa? Bagian dari uh, apa sih namanya tuh konten. Memang ada Hmm. orang-orang yang sengaja bikin konten yang fake. Kenapa? Ya karena itu menghasilkan kalau klik itu ya itulah ya yang kita kenal dengan clickbait gitu. Jadi uh, sengaja disesatkan agar mendapatkan penghasilan. Jadi yang mainstream sekarang kan nggak laku. Yang lakukan melalui sebutlah ya secara umum sosial media, mau itu digital news atau apa, kita nggak tahu ya. Tapi itu yang menyesatkan. Nah, itulah yang kemudian menjadikan ya saya sebut dosa ya, dos atau deep sin dari information technology.
dia bisa beredar melalui seluler atau melalui handphone itu betapa besarnya berita yang terjadi, jarum jatuh di ujung sana bisa langsung terdengar sesaat kemudian. Uh, Diseminasi informasi yang menyesatkan dan yang true fact itu sudah nggak bisa dibedakan. Oh, itu Jadi di bawah ada DIKW itu apa? apa? About data CDIKW. Data, information, knowledge, dan wisdom. DIKW itu sebenarnya Oh. gini, kalau kita mencatat Iwan laki-laki, Iwan tinggal di Sawangan, Iwan ini itu data. Bahwa Hmm. Iwan adalah ini yang bekerja di sini dulu, itu jadi informasi. Tetapi kalau kemudian dia menjadi suatu knowledge, apabila aku udah bicara Iwan yang dulu aku kenal, dulunya adalah engineer, kemudian dia menjadi project manager, dan dia bekerja sebagai ini dan mengelola suatu podcast, itu menjadi suatu knowledge. Jadi Hmm. Iwan yang dulu aku kenal sebagai data, itu menjadi informasi apabila aku tahu dia tinggal di mana, bekerja sebagai apa. Kemudian sekarang dia menjadi pengelola podcast yang kemudian berkembang jadi apa, itulah knowledge. Nah, untuk Hmm. kemudian menjadi suatu wisdom, apabila kemudian aku bisa manfaatkan Iwan ini sebagai sesuatu yang berguna dalam pengambilan keputusan. I don't know apa itu, tetapi itulah uh, gradasi dari data, information, knowledge, dan wisdom. Wisdom itu sesuatu yang tidak bisa dicari underlyingnya, tapi keputusan yang dihasilkannya itu bisa seakan-akan akurat. Hmm. Nah, banyak orang-orang yang di dalam bisnis tuh yang apa namanya tuh siapa tuh Elon Musk, ya. Hmm. Tiba-tiba dia ikut dalam pemerintahan Donald Trump. Tiba-tiba dia bilang dia akan mundur. Karena apa? Karena dia sudah sepertinya dugaan gue melihat sesuatu yang nggak beres yang akan Hmm. dilakukan oleh Donald Trump, misal dengan Hmm. tarif dan segala macam. Aku nggak mau bicara gitu. Tapi bagaimana seorang Elon Musk sudah punya, sebutlah ya, six sense untuk membaca hal-hal yang akan terjadi pada seorang yang dia support sebelumnya kan. Hmm. Hmm. Nah, itu juga yang kemudian kita lihat bagaimana dia mendahului eranya dalam menghadirkan Tesla, tapi kemudian sekarang dihajar oleh BYD. Ya, itulah Hmm. wisdom-wisdom seorang apa namanya tuh seorang itu tadi Elon Musk. Seperti halnya juga si siapa tuh namanya tuh Mark Zuckerberg. Dia bilang the future is not peer to peer, ya, tapi one to many, yang kemudian kita Hmm. kenal sebagai broadcast. Orang membroadcastkan dirinya untuk some reason. Uh, itu yang akan lebih menjadi tren, bukan sekadar lagi narsis dengan menaruh gambar atau menaruh apa kayak di ini, enggak, dia membroadcastkan apa-apa event yang entah itu menarik apa tidak, untuk kemudian dari situ dia monetisasi. Ya udahlah, kita nggak bicara ke arah monetisasi di dalam sosial media ya, yang ujung-ujungnya clickbait itu ya. Nah, kan itu Sorry, modelnya sekarang gitu. nyamping dikit tentang electric vehicle Elon Musk. Kalau Om Arnold ikutin tayangan keberapa kita kan ada sequel electric vehicle. Itu ada cerita Om. Sebetulnya tahun 90 electric vehicle yang pertama yang canggih yang akselerasinya juga cepat segala macam namanya EV1 itu diciptakan nama General Motor. Ya, Tapi rame-rame dibunuh sendiri akhirnya General Motor akhirnya dipaksa untuk menarik dari pasaran agen-agennya suruh tarik lagi suruh uang leasingnya juga dari ini harus dibayarin kalau perlu gitu karena itu masih zaman oil boom Om kecepatan General Motor dan jadi soalnya sekarang Elon pun Musk bukan jadi yang pertama. fenomenanya menarik. Jadi lebih menarik lagi. Karena apa? Hmm. Karena perkembangan baterainya
Ya, ya itu ada another ini lagi nih, cerita bahkan Begitu pesat, ya itulah evolusi ya, bukan lagi hmm, revolusi, revolusi ya, revolusi, bukan revolusi evolusi lagi, begitu cepat revolusi teknologinya sudah. juga berubah. Dan Hmm. terakhir ini ya, sudah ada baterai nuklir. Jadi nggak Nah perlu itu, lagi ngecharge untuk 10 tahun, mungkin aku nggak tahu, tapi aku baca Cina itu sudah mengembangkan baterai nuklir yang bentuknya hmm, small compact. Kalau sekarang kan masih gede ya, small compact. Kalau apa niket itu kan masih gede ya, yang hmm. dengan ini yang mobil sekarang kan masih gede. Nanti kecil, Hmm. tapi bisa long life. Gitu lagi ininya, nuklir, nuklir, nuklir baterai. Nah, kalau itu Ya, sudah nuklir, nggak perlu lagi recharge. Jadi nah lu itu beli untuk 10 tahun lifetime. Mungkin ya, aku nggak tahu ya ininya. Om Tapi itu Arnold bisa. salah satu pendukung energi apa pembangkit energi nuklir ya, tapi di kita belum Ya, terrealisir dan nah, enggak. itu Nanti dulu, nanti. hmm, Kita bicara nuklir sebagai salah satu source of energy. Jangan lupa, kita akan bermasalah terhadap fosil. Negara-negara yang sekarang bergantung pada fosil, misalnya North Africa, Central Africa, South America, negara-negara yang penghasil minyak, kalau minyaknya sudah nggak menghasilkan revenue lagi buat negaranya, mereka mau makan apa? Jadi jangan gampang-gampang kita bilang exit fosil. Exit fosil itu bencana. itu ya. Nah, 15 sampai Sementara 20% global trade itu dari exit dari fosil. Gas, fuel, coal itu tuh 16 sampai 20% itu dia dari situ, termasuk servisnya. hmm, Nah, orang jual fosilnya itu untuk belanja. Kalau 80% dari 20% itu dipakai untuk belanja, berarti 16%. Lah kalau hilang di 20%, yang hilang tuh di trade berapa? 36% trade hilang. tapi Mau ada contoh negara yang berhasil banget dan dia udah lama, memang dia udah lama tahapannya dia lakukan ini. Jadi Norwegia itu dia awalnya kaya dari minyak, dari fossil fuel. betul, Tapi dia invest di renewable dan sustainable energy, renewable dan sustainable. Jadi betul. Dia kan punya sovereign pembangkitnya wealth fund. pembangkitnya Nah, dia dia tuh sekarang investing mayoritas country. air. Dia Dia investor investasi. investing country. Hmm. Sore sovereign wealth fund-nya yang di kita ini namanya Danantara, mereka tuh dibangun atas hasil-hasil gas yang mereka jual Hmm. kemana-mana. Itu, jadi kita jangan cuman melihat Norwegia sebagai Norwegia yang sudah bisa self-sufficient. Jadi orang, tapi kalau kita berharap Danantara akan melakukan hal demikian seperti halnya mereka tiru apa nih di Singapura tuh Temasek, yang nggak segampang itulah. Temasek Hmm. dibangun dari kondisi surplus. Buka Nah, tuna ada RUPT yang tadi saya Bali. bilang bagian awal ya, ada dua orang, namanya Elvin Toffler dan John Hmm. Naisbitt. John Naisbitt Hmm. menyebutkan megatrend. Nah, Hmm. megatrend itu apa-apa perubahan besar yang akan terjadi. Salah satunya pergeseran dari goods ke information. Perusahaan-perusahaan besar sekarang ini perusahaan-perusahaan informasi. Google, Meta, Alphabet, siapa tuh namanya tuh Windows itu, kemudian siapa yang Amazon, Jeff Bezos. Microsoft, Jadi Amazon, Apple. ya, bukan Hmm. lagi perusahaan-perusahaan produser goods. Kalau dulu kan mobil oil, apa Exxon atau apa, enggak, kalah dengan Iya. informasi. Sekarang ya top Nomor satu itu company-nya ya, tuh di shift bidang from di post-industrial ICT. to an information society. Hmm. Apa sih produksinya Mark Zuckerberg tuh? Kagak ada apa-apanya. Hmm. Tetapi orang yang tidak memanfaatkan platform
Facebook dalam commerce ketinggalan kan. Demikian juga Google, Larry Ellison. Nah, ini semua untuk mengatakan apa yang ada di dalam benak John Naisbitt itu terjadi. Ini Elvin kita Toffler ngobrol di bicara tentang future shock. YouTube nih Ini banyak punyanya lagi itu. Google. Hmm. Ya, itu banyak lagi sebenarnya long term planning, partisipasi dari demokrasi. Ya, sekarang demokrasi itu semua orang ingin ikut kok, ingin Ya. berpartisipasi. Ya, Hmm. nah itu realitas. Kemudian apa yang namanya fragmentation of society. Kita kan sekarang sangat tersekat oleh kelas-kelas kan, Hmm. segmented kan. Ya, Hmm. itu nggak bisa dihindari. Ada middle class, ada kelas ini, ada yang begini, ada komunitas ini, komunitas itu. Diversity-nya semakin makin terjadi. Dan Hmm. Future Shock mengatakan bahwa dampak psikologi dan sosial dari perubahan teknologi ini uh, akan menyebabkan itu disorientation dan stress in individual and communities. Jadi kalau tadi aku bicara soal social media, itu menimbulkan dampak orang stres dan itu kemudian menimbulkan penyakit yang dikenal dengan psikosomatik. Kenapa aku harus bicara ini? Sekarang kita kalau apa-apa ke dokter. Mungkin 10 tahun lagi kalau ada penyakit orang nggak ke dokter, tapi ke psikolog atau ke psikiater. Karena apa? Karena sakitnya itu bukan oleh disease apa ya? Penyakit yang diinikan oleh bakteri, uh, jamur atau apa. Enggak. Stres yang kemudian dikenal sebagai psikosomatik. Nah, 80% penyakit di dunia itu psikosomatik. Mau bicara diabetes, mau bicara kardiovaskular jantung, itu semua dari kondisi-kondisi yang namanya psikosomatik. Nah, itu realitas yang dibaca oleh seorang Alvin Toffler. Loh, kita Oh, bisa nggak sempet. menghindar dari... Hmm. Juga Kenapa? situasi sekarang di drive oleh greed kalau menurut David Katz. Sempat ikutin nggak obrolan gua sama David Katz, CEO-nya Plastic Bank? Enggak. Kenapa dia bilang apa? Eh, jadi ya, capital yang punya capital gede di dunia ini mereka di drive oleh greed. Jadi eh, at the expense of many. Jadi kepentingan orang banyak itu dikorbanin. Yang penting dia company-nya profitnya gede dan CEO di drive-nya untuk itu gitu deh. Jadi, nah itu create problem. Jadi problem-problem yang tercipta sekarang ini termasuk climate change segala macam itu ya karena gridnya para pemegang capital gede. Itu menurut si David Katz. Tapi gini realitasnya ya. Uh, aku bukannya anti sosialis, Hmm. tetapi para kapitalis ini menciptakan banyak sekali lapangan kerja. Ya, di sisi lain itu. Nah, dengan lapangan kerja itu orang kemudian mendapatkan income segala macam lah itu ya. Terjadi perekonomian. Dari 20 G20, G20 ini ya, mulai dari nomor satunya Amerika, nomor duanya Cina, kemudian Jepang atau Germany, terus sampai nomor Oh cuman ya Indonesia muncul. yang malu-malu ngaku sebagai negara kapitalis. Karena apa? Kita selalu mengusung katanya ekonomi Pancasila. Yang mana ekonomi? Keadilan sosial. Yang benar aja deh. Nah, Nah, kapitalisme perdebatan ini ini juga menciptakan lapangan kerja banyak memang, tapi juga menggeser lapangan kerja juga, menggeser. Jadi gini, misalnya ini yang baru dibahas di tayangan kita juga yang lalu, boom investment di Bali, rusak alamnya. Uluwatu, Ubud, apa semua udah 1.000 hektar per tahun sawah hilang segala macam. Jadi bergeser juga sih pekerjaannya yang tadinya bertani bergeser ke turisme atau jadi pekerja turisme segala macam karena sawahnya habis. Nah,
Ini juga nggak benar kan, itu yang kita bilang tata ruangnya Bali harus ditata. Nggak boleh sekian ribu hektar sawah hilang, nggak boleh alamnya dirusak. Jadi tetap kelestarian alamnya harus dijaga. Jadi dan juga Nah, tidak ini terlalu cepat namanya bergeser. etika eh, lingkungan ya. Satu lingkungan, yang kedua pergeseran Environmental ethics ini akan pergeseran ini berhadapan juga. dengan infrastruktur infrastruktur development. Selalu itu. Jadi Ya. etika etik. Tapi secara jujur aja, kita jujur-jujuran aja di sini. Orang yang mengusung lingkungan bisa nggak create lapangan kerja? Nggak bisa. Ya, tapi balik lagi itu tadi cerita di Bali itu juga bergeser lapangan kerja yang tadinya bertani menghasilkan hasil bumi bergeser ke jadi buruh pariwisata, kan juga Ya, nggak itu benar kan gitu. itu Harusnya kan evolusi dikembangkan yang terjadi pertaniannya. dari dulu waktu kemudian muncul dengan James Watt itu menarik orang ke pabrik-pabrik, kemudian dia bergeser lagi ke era informasi, sekarang bergeser lagi ke arah apa yang namanya silver economics. Itu kan semua Ya, pergeseran-pergeseran sesuai dengan peradaban. itu sejak Jadi revolusi berdebat ini industri. nggak bisa semata kita dengan mazhab lingkungan yang kita anut atau mazhab sosialis yang kita pegang, nggak bisa. Realitas dunianya sudah seperti itu. Gitu ya. Sama That's the halnya fact ya. kalau kita bicara korupsi, ya. Hmm. Aku kasih contoh korupsi. Kalau kita kembali kepada negara-negara yang sudah settle di high income di Asia, Jepang, South Korea, Taiwan, Singapura, mana lagi? Yes, yang sudah di high income. Pertanyaan gua, dalam perjalanannya mereka menjadi high income, siapa sih nggak tahu Jepang korupsinya pada zaman apa itu ta, Tanamura atau apa? Park Chung-hee di Korea Selatan, zaman Chiang Kai-shek di Taiwan itu korupsi. Di Singapura sama aja. PAP itu bukan demokratis, single party. Hmm. Nah, itu semua tidak lepas dari yang bilang tidak gini ya. Demokrasi bukan jalan menuju prosperity. Gitu ya. Ya, kecuali kau bisa tunjukkan contoh negara yang mengusung demokrasi. Malaysia, waktu dia kan majunya masuk zaman apa itu Mahathir, MM. Hmm. Begitu dia masuk demokrasi dengan berbagai ininya terjadi MDB itu waktu zaman apa sih? Bukan zaman Mahathir kan? Hmm. Hmm. Tapi katanya demokrasi. Mahathir itu otoriter. UMNO semua di mana-mana kok. Iya, Nah, Singapura jadi juga kita jangan berhasil karena terpengaruh. otoriterisme berhasilnya Ya, tapi Singapura juga. faktanya kan penguasanya kan UMNO. UMNO itu single party, Bo. Iya. Di mana-mana UMNO China semua. juga suksesnya karena otoriter. Nah, Ya. itulah yang kemudian oleh Pak Harto dengan yang dia sebut ya demokrasi terpimpin. Jadi ya Dibungkus ya. demokrasi kita yang cocok di Indonesia itu ya demokrasinya Pak Harto, bukan demokrasi sekarang ini. Sikit-sikit, Demokrasi terpimpin itu sama dengan otoriterisme terbungkus gitu ya. aku nggak mau bilang itu, tapi silakanlah. PAP Oke. itu terpimpin, omong kosong, Perdana Menterinya ditunjuk kok, dipilih oleh pimpinan PAP kan. Om, balik ke sini. Jadi kita orang-orang IT ini punya dosa nih, Om, Loh, saya dalam melihat perkembangan demikian. teknologi. Ya, Hmm. kita bicara apa yang namanya sosial media, isinya bukannya true fact, tapi disinformasi. Yang kedua, kalau kita bicara big data, bagaimana kita mau bicara big data kalau semua collection itu dari sampah? Yang kita keluarkan Hmm. juga sampah. Gigo masih kan garbage in, garbage out. Kenapa? Karena Hmm. sumber big data itu yaitu sosial media. Lah sosial media isinya apa? Ya fake information. Ya Lebih sudahlah banyak hasilnya. lebih banyak yang Itu kan? menyesatkan daripada mencerahkan ya. Iya. Nah, Oke. itu big data ya. Sekarang AI ya. AI itu berdasarkan informasi masa lalu. Hmm. Informasi masa lalu itu hanya memberikan
small amount of knowledge for the future dan no wisdom. Nah, kenapa Hmm. gua agak sedikit ini karena orang sedikit-sedikit AI katanya meningkatkan produktivitas. Faktanya AI ini bertumbuh kira-kira 1 dekade lalu lah ya, pasca Great Recession. Yang terjadi tren global pertumbuhan ekonomi dunia itu flat ke turun. Nggak ada ceritanya di dalam era 1 dekade terakhir tren pertumbuhan ekonomi naik. Sementara orang ribut AI. Jadi Jadi kalau ada yang bilang sementara AI itu meningkatkan produktivitas, omong kosong. generatif Itu kalau AI yang logikanya ya. umum, generatif AI kayak ChatGPT sama yang bisa monitor scoring di YouTube, itu aku pakai dan itu memang Loh, itu kerasa bukan banget AI, manfaatnya. that's another intelligence yang kemudian kita sering kenal dengan smart system. Itu Ya, aja. ya. Cuman dikasih yang segregated artificial intelligence. Kalau cuma sekadar Hmm. ganti foto itu superimposing biasa itu Enggak, aplikasi. dia dia bisa generate image dan generate kata-kata juga yang lebih baik. Jadi daripada kata-kata yang gue ciptakan dalam outlining, dalam ini. eh Ya, dan gue juga pakai language kan. Orang ada yang komentar, gue ngomong di YouTube channel kayak eh, model dosen kuliah zaman dulu sama itu nggak didengerin sama Gen Z. Gua kesel, gue suruh AI yang ngomong, gua ketik AI-nya ngomong lebih berintonasi, lebih menarik robotnya. Ya, Gua ketik kalau aja cuma robotnya yang ngomong. sekadar arrange itu Hmm. bukan intelligence. Dia a smart system. Smart Bedain system ya. kata-kata smart dengan intelligence. Itu Jadi kita belum terlalu gampang AI ya. mengangkat itu menjadi suatu hal yang intelligence. Hmm. I Tapi see, I ini see. membutuhkan pemahaman yang kuat sekali terhadap yang namanya smart. Nah, Oke, dengan cepat kita menarik. bilang baru gitu udah intelligence. Enggak, karena dalam intelligence itu ada makna future, prediction. Hmm. Kalau dikaitkan Ya itu dengan dia banjir belum. di Mekah, Madinah, dan Dubai, AI-nya mana? Di mana mereka? Kagak ada yang bersuara. Tapi A- terjadi. Artinya, AI. prediksi yang diharapkan muncul dari sistem mereka tidak muncul. Itu aja yang kan ben sederhana aku. Jadi yang benar-benar sistem-sistem yang intelijen mereka itu gunakan apa? ya smart system. That's all. Jangan terlalu Itu cepat smart lah system. gunakan artificial intelligence. Jadi Intelligence itu yang betul more than just prediction. engine yang Jadi intelijen itu yang ini benar-benar bisa predicting Bapak ya, substansi bisa dari precognition. kata-kata intelligence dan smart. Jadi yang aku Itu pakai selama aja. ini, masih smart system itu belum intelligent engine ya. Intelligent engine harus bisa memprecognize, mempredik gitu ya. Itu ya. Loh, kalau memilih atau apa susahnya dengan multiple choice? Biasa, jadi Ya. electing something gitu. Jadi, it's simple way. Jadi jangan kita belum apa-apa udah bilang tuh artificial intelligence. Enggak lah. Dia cuma Artinya jangan terlalu exaggerated menggunakan kata intelligence. dia mengakses language database jauh lebih cepat dari saya itu aja kali ya daripada kita Nah, manusia. kalau itu cuma sekadar akses ke source of data, kemudian mengolah dan menghasilkan sesuatu, simple application kan itu. Itu sih smart system namanya. The way dia Oh, mengolah itu menggunakan formula-formula atau algoritma-algoritma, that's smart. Udah. Jangan terlalu menarik banget. menggunakan apa-apa artificial intelligence. Enggak lah. Exaggerated itu berlebihan. Ngobrol sama Om Arnold selalu menambah wawasan dan membuka membuka pandangan-pandangan baru nih. Yang lalu Loh aku iya, karena alamin aku soal bicara pembangkit intelligence nuklir. itu udah bosen. Ya, Ya dan saya juga yang lalu aja belajar dari Om Arnold bahwa ternyata pembangkit nuklir itu sustainable.
Dan Tergantung kita ya, bilang sustainable itu apa. Kalau dia tidak menghadirkan ketahanan energi, ya percuma. nah ada Contoh, bedanya. contoh ya, ri- contoh ya, eh, contoh. Yang namanya hmm, Jermani itu punya nuklir power plant. hmm, Waktu Ukraina dan Rusia konflik 2021-2022 ya, Februari 2022, Jerman kelabakan. hmm, Dia harus menghidupkan kembali pembangkit coal-nya. Itu untuk mengatakan iya. bahwa nuclear power plant itu tidak menghadirkan resilience, ketahanan. Ngapain? Gitu ya. Ternyata nggak resilient yang di Jerman. Tapi Ya, anyway, renewable sama sustainable aku belajar definisinya gini. Renewable apanya, itu Pak? tergantikan dalam kurun waktu umur manusia. Satu satu siklus hidup manusia, dia tergantikan di kurun waktu itu renewable. Kalau sustainable turun temurun sampai berapa keturunan.